bahas ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar menentukan nada kokata tanpa tanda nada dalam bahasa Thailand ya. Oke, kemarin kita sudah membahas menentukan nada suku kata dengan tanda nada. Ada 4 tanda nada. Nah, bagaimana kalau kita menemukan suku kata atau kata di mana tanda nada di situ tidak ada. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Oke. Nah, dalam hal ini kita ada beberapa istilah yang harus diketahui ya. Itu akan kalian pelajari. Jadi ada beberapa istilah baru. Sebenarnya ini tidak baru. Sudah saya terangkan waktu membahas faktor menentukan nada. Ya, untuk faktor yang menentukan nada bisa dicek di YouTube ya, di channel YouTube Om Rian Pasafai. Kalian bisa cek lagi faktor yang menentukan nada. Oke. Nah, ya. Jadi ada kata tadi, klay tadi, terus kau, terus kong, gitu ya. Nah, kita lihat cara menentukannya gimana. Nah, untuk menentukan nada, ya, tanpa tanda nada, maka kita harus melihat beberapa faktor. Jadi, faktor yang pertama, kelas konsonan, ya. Jadi wajib tetap kita itu fokus pada kelas konsonan, ya. Konsonan yang pertama itu apa? Oke, akan menentukan. Nah, selain itu kita harus melihat itu jenis konsonan akhirnya, ya. Konsonan atau ada enggak itu konsonan hidup atau konsonan mati? Maksudnya bukan konsonan hidup, suku kata harusnya nih ya. Jadi ada suku kata hidup dan suku kata mati. Ini yang benar gitu ya. Ini masih salah, harusnya suku kata hidup dan suku kata mati. Ya itu ya. Kemarin masih ingat ya waktu pas membahas faktor penentuan nada, apa yang dimaksud dengan suku kata hidup? Ya, masih ingat suku kata hidup itu apa? Ya, silakan yang kemarin ikut kelas. Yang berakhiran vokal panjang, Pi. Vokal panjang dan apa? Suku kata berakhir dengan vokal panjang. Vokal panjang ada. Terus apa lagi? Suku kata Sama hidup itu. vokal pendek. Bukan. Ini loh. Yang hidup aja dulu. Vokal Vokal panjang, terus konsonan, beberapa konsonan dari kelas rendah. Ada moma, ada wowen, ada ngongu, ada yoya. Jadi dicek lagi catatannya atau video yang mengenai faktor yang menentukan nada. Ya, itu. Nah, konsonan mati seperti apa? Atau ini suku kata mati apa itu? Yuk. suku kata mati yang akhiran yang vokal Vokalnya adalah pendek. terus Vokal pendek. Terus apa konsonan akhirnya yang bunyinya K, T, P. K, P, dan T. Itu ya. Iya. Jadi itu tolong diperhatikan itu. Jadi untuk menentukan nada dari sebuah suku kata di mana tidak ada tanda nada, maka kita lihat ini. Jenis suku kata itu hidup atau mati. Ini ya. Jadi hidup itu kalau dia vokalnya panjang dan ada konsonan dari beberapa konsonan dari kelas rendah. Ada moma, nonu, wowen, yoya,
Mau. Tuh. Kalau hidup, kalau mati itu berarti pendek, vokal pendek. Atau konsonan yang berbunyi atau suaranya bunyi akhirnya adalah ada K, P, T atau PTK. Ya. Nah, itu harus diperhatikan dan dipahami. Nah, mari kita lihat, kita fokus yang pertama ini. Kita fokus pada bagian pertama ya, karena waktu kita terbatas. Maka hari ini kita membahas menentukan nada suku kata dengan suku kata hidup tadi. Perhatikan faktor tadi ya, bahwa yang namanya suku kata hidup itu tadi akhirannya adalah vokal, ya, vokal panjang, ya, atau tadi M, N, J, Eng, ya, W, ya, gitu. Maka kita melihat ini, kalau seperti yang saya sudah terangkan di awal, bahwa suku kata yang tidak ada tanda nadanya adalah secara default dia adalah mid tone, ya. Maka di sini adalah mid tone, nada tengah, nada datar. Jadi untuk suku kata hidup, ya, secara default tadi kan tanpa tanda nada, maka dibaca mid tone. Nah, kecuali untuk konsonan kelas tinggi, ya. Konsonan kelas tinggi itu nadanya bangkit. Perhatikan lagi, kalau kita menemukan sebuah suku kata di mana dia tidak ada apa tadi tanda nada dan dia hidup, maka nadanya adalah nada datar. Kecuali untuk kalau dia konsonannya kelas tinggi, maka dia tidak datar, tapi bangkit. Ya. Ingat di sini tidak ada tanda nada dan dia hidup. Ya, hidup itu berarti vokal panjang. Kalau tidak ada vokal panjang, ya ada akhiran M, akhiran N, dan ada wowen atau W, ada yoya atau Y, ya, gitu. Paham ya nih ya? Jadi ini aturannya. Jadi semuanya adalah nada datar atau nada tengah. Kecuali untuk konsonan kelas tinggi, maka rising. Ya. Ini contoh ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Untuk konsonan kelas tinggi tadi apa? Rising ya, atau bangkit. Ya. Mari kita lihat untuk contoh-contohnya. Di situ ada kata yang terdiri dari vokal konsonan ko, hai, dan itu oang. Perhatikan oang di situ fungsinya adalah sebagai konsonan panjang, ya, konsonan panjang. Maka hai dan konsonan panjang, vokal panjang o, ya, itu bacanya o panjang. Maka nadanya adalah rising atau bangkit karena di situ ada ho, hai, konsonan kelas tinggi. Nadanya adalah rising. Dari atas. Halo, Afnan? Nggak terdengar. Aunti? Apa nih? Dibaca. Ya, di Ko. atas sendiri. Ko. Bangkit Oke. kan? Ko. Ah, Ko. nadanya, Bawahnya. ntar. Nadanya Oh, rising. nadanya Tadi, dong. contoh pertama. Ko. Oke. Ko. Oh, oh, oh. Ko. Ko. Oke, Ko. jadi Oh, ko, ko. ko. Oke, stop. Ganti yang lain. Sekarang
kata kedua yang lain. Halo, selain Aunty, yuk, cowok, cowok, silakan. Halo, halo. Oke, selain cowok, apa cewek lagi? Ada Dina. Ya, kata kedua. Silakan kata kedua dianalisa. Itu ada kokai, ada oang sama ngongu. Nah, untuk O di situ dia adalah vokal panjang ya. Iya, O. Pi. Kemudian dia berakhir dengan ngongu. Oke, tadi ngongu tadi termasuk hidup ya. Iya, Nah, nadanya apa? nadanya tinggi. Eh, ini loh. Kalau nggak baca. Apa ini? Bangkit. Bangkit. Jadi bacanya gimana untuk kata kedua? Kong. Ada. Kong. Nah, Kong. Kong. Oke. Kong. Oke. Oke, selanjutnya. Yuk, yang lain. Halo, ada Dina, ada Cassandra, ada siapa lagi yang cewek-cewek? Yuk, yang lainnya, yuk. Untuk kata ketiga. Ya, halo. Untuk cowok juga bisa ya. Coba, Pi. Oke, silakan. Ada. Ada ada Sosua, ada A Mm-mm. panjang, sama ada Yoyak. Oke, jadi termasuk suku kata hidup ya. Benar? Iya, iya. Iya, karena di situ ada eh, bunyi akhir apa? Akhiran Y, Yoyak. Ya, Y. Y. Ayo ya. Maka nadanya bangkit. Nah, sekarang bagaimana cara bacanya? Yuk. Cara bacanya Sai, Oke. Sai, sai, gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya. Jadi untuk eh, suku kata tanpa tanda nada dan dia hidup, maka kalau dia konsonan kelas tinggi, bacanya adalah bangkit. Ya. Ada kho, khong, sai, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk berikutnya, untuk konsonan kelas tengah. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa di awal tadi bahwa untuk suku kata hidup, ya, maka nadanya adalah datar. Jadi kecuali yang kelas tinggi, maka kelas yang lain adalah datar. Jadi kelas tengah nadanya adalah datar. Mari kita lihat per kata. Ingat ya, ini tanpa tanda nada. Yuk dari Aunti lagi. Yuk yang lainnya aktif ya. Pertama ya. Yang Ya. pertama ada total sama secara A panjang. Ada Hmm, datar. Ta. Udah nggak tuh? ya. Ta. Ta. Ta, ta. Ta. Oke. Terus Ta. selanjutnya, oke. Selanjutnya di bawahnya, yuk kata kedua. Ayo kata yang lainnya aktif. kedua Ini siapa? Bayu, Pi. Halo, ini siapa? Bayu, Pi. Iya. Kata kedua ada konsonan tengah dodek sama Mm-mm. sarai panjang. Oke. Jadi bacanya miton, jadi bacanya di Oke. di Jadi, oke. Di, oke. Di, ya gitu. Artinya baik. Kalau ta tadi artinya mata.
Oke, selanjutnya yuk kata ketiga. Yuk yang lain mencoba. Saya V. Oke. Ini siapa? Cassandra. Ya, Cassandra. Silakan Cassandra dianalisa kata ketiga. Itu ada Jojan sama Mm-mm, Sarah. mm-mm. Baca, V. Aimamuan ya. Nah, di situ Aimamuan dia dibaca vokal apa? I. Ya, I. Nah, di situ untuk I itu masuk ke kemana? Vokal ya, Mm-mm. masuk ke vokal. Nah, di situ dia masuk vokal yang panjang. Ya, ya, vokal yang panjang. Maka di situ nadanya adalah Miton. ya miton. Bagaimana bacanya untuk nada datar atau Jai. mid? Oke. I ya, cai Jai. artinya hati atau yang berhubungan dengan pikiran ya, itu. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi itu cocan. Cocan masuk konsonan kelas Tengah. tengah ya. Kemudian ada vokal panjang semua di situ. Ya, maka termasuk suku kata hidup. Maka kalau ada konsonan kelas tengah terus hidup maka datar. Oke. Mari kita lihat yang terakhir. Nah, untuk konsonan kelas rendah ya, untuk konsonan kelas rendah di mana suku kata itu tidak ada tanda nada dan dia berakhiran eh, dengan apa ya namanya suku kata hidup, ada vokal panjang atau yang tadi ada moma, nonu, wowen, ngongu ya. Maka dia dibaca nada datar lagi ya. Nada datar atau midtone. Contohnya yuk kembali lagi dari atas. Ada konsonan moma Hmm, dengan a panjang, nadanya datar jadi ma. Oke, ma nada datar ya. Oke, selanjutnya di bawahnya. Yang di bawah itu ada kok kokwai Mm-mm. sama nonu. Oke, nadanya apa? Nadanya dari datar. Ya, kenapa? Karena akhirannya tadi N. Nonu. Ya. Nah, di situ tidak ada tanda nada. Itu harus disebut dulu. Di situ tidak ada tanda nada dan dia berakhiran huruf N, maka hidup. Oh iya. Ada kokwai konsonan kelas rendah, maka datar. Bacanya Kon. ya kon, ya. Kon artinya adalah orang. Ya, selanjutnya di bawahnya. Ya, halo. Ayo. Nah, silakan. Ini namanya. Sandra. Ya, silakan Sandra. Itu kan sama Sarah A panjang sama Nunu. Mm-mm. Oke, totahan. Ya. Oke. Nah, di situ nadanya datar, ya. Kemudian ada akhiran no, nu, Nun. maka dia hidup. Nah, bacanya gimana? Kalau datar, oke, tan, gitu ya. Tan artinya makan, ya. Ini bentuk sopan dari kata sopan dari kin, ya. Artinya makan. Oke, selanjutnya, yuk, Halo, Pi. ya. Ada Dina. Iya. Di situ ada moma, nonu, Sarah A panjang sama yoyak. Oke, Di- konsonan hidup ya. Iya. Ya, berakhiran apa? Rendah, konsonan rendah. Ya, ada konsonan rendah yoyak di situ, maka dia hidup. Ya. Nonu konsonan kelas rendah. Bacanya adalah nada tengah atau datar. Datar. Oke, terus bacanya gimana? Nai. Oke, nai. Ya. Nai itu kalau nggak salah
tingkatan kun. Kalau kun itu paling sopan, paling strangers ya atau asing. Tapi kalau na itu sudah agak tidak terlalu formal ya gitu. Tadi netral ya, naik. Artinya kamu atau Anda. Oke, terakhir yuk. Siapa yang mencoba ini? Terakhir. Halo. Mumpung ini belum selesai, karena ini mau Saya, habis Pi. waktunya. Yuk. Siapa? Cassandra. Ya, Cassandra lagi. Yuk, silakan. Dianalisa. Ada Sarah U pendek sama Silakan. Di situ konsonan kelas rendah, ada lowling. Kemudian berakhirnya dengan konsonan hidup. ya konsonan hidup karena ada ngo, ada ngongu. Oke. Nadanya apa tadi? Miton. Oke, piton atau datar. Ya, silakan dibaca. Lung. Oke, lung ya. Lung ya, artinya adalah paman. Kalau nggak salah ya. Demikian untuk ini ada cara menghafalkannya ya. Jadi untuk menghafalkan ini, nada dari suku kata dengan suku kata hidup, cara menghafalkannya itu ini bangkit ke tengah-tengah gitu ya. Bangkit itu maksudnya dari atas ya. Kemudian dia menuju ke tengah terus ke rendah. Bangkit ke tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ada nada hidup, suku kata hidup ini bangkit ke tengah-tengah. Jadi dilihat dari tinggi, tengah, rendah. Jadi bangkit, tengah, tengah. Oke, seperti itu ya. Itu untuk hari ini. Jadi kesimpulannya sebelum ada pertanyaan, kesimpulannya bahwa untuk menentukan nada dari suku kata hidup, maka kita perlu memperhatikan satu yang pertama adalah kelas konsonan awal, oke. Kemudian kita lihat akhirannya, ya. Kalau dia hidup itu vokal panjang, kalau tidak berakhiran dengan moma atau bunyi m, tepatnya berbunyi ya, karena itu suara m, n, w, y, eng. Nah itu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup mengenai ini? Kita hari ini fokus ke suku kata hidup ya. Untuk suku kata mati akan kita bahas datang. Ya, mungkin bukan besok, mungkin ada jeda waktu supaya kalian dalam memahami ini ada latihannya. Mungkin besok kapan-kapan ada kelas untuk membaca ini. Latihan membaca dengan ini gabungan antara yang ada tanda nada dan tanpa tanda nada. Fokus ke hidup. Kata hidup. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Belum ada ini waktu habis. Biasanya kan 40 menit. Ada pertanyaan, yuk. Sudah paham ya untuk menentukan nada tanpa tanda nada, fokus pada suku kata hidup. Ya, ada pertanyaan? Gampang ya? Ternyata menentukan nada. Halo? Ya, sekarang tanya. Saya butuh 2 pertanyaan. Gimana, sudah paham belum? Ini kalau ini apa? Tadi kan yang untuk kata apa suku kata hidup itu ya yang akhiran yang apa maksudnya yang konsonan akhirannya itu yang maksudnya dia cuman ke apa ke ngongu, moma, nonen, yoyak.
Jadi bunyi. bukan nonen, nonu. Ya nonu. Nah, sama yoyak kan? Atau bunyinya yang bunyinya M, N, G, Y, W. Kan kalau yang bunyinya N kan yoyeng ikut kan? Kalau di akhiran kan dia jadi N. Berarti yoyeng ikut juga ya? Ikut. Oh ya. Nah, jadi yang bunyi ya, jadi bukan konsonan. Ya. M, bunyi M otomatis kan moma. Kalau N Ya, itu berarti ada nonen, kalau N ada kan nonu, ada nonu, ada yoying, ada loling, rorua, loling, rorua. rorea, Nah, itu kan untuk di akhir. Jadi Ya. ini fokus pada bunyi ya, jadi bukan bunyi ya. pada konsonannya. Bukan konsonannya ya. Oke. Ya.